Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Sebelumnya, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkatnya, kita semua bisa berkumpul di sini dalam keadaan yang sehat. Perkenalkan, nama saya Rinesia Bedri Kamila. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi pelatihan teknologi informasi. Materi pertama, saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar teknologi informasi. Yang materi kedua, saya akan menjelaskan teknologi informasi berbasis internet untuk perkantoran. Tujuan saya memberikan pelatihan ini adalah ingin memotivasi kemampuan peserta untuk mengantisipasi dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi agar bisa diterapkan dalam kegiatan sehari-hari. Mari kita mulai saja. Materi pertama tentang dasar-dasar teknologi informasi yang berisi pengertian teknologi informasi, klasifikasi teknologi informasi, fungsi teknologi informasi, komponen yang membangun teknologi informasi, data informasi pengetahuan, keuntungan penggunaan teknologi informasi di berbagai bidang, peranan teknologi informasi, dan yang terakhir aplikasi teknologi informasi pada berbagai bidang. Yang pertama, pengertian teknologi informasi. Perkembangan teknologi keberadaannya sejalan dengan peradaban manusia. Untuk memahami apa itu teknologi informasi, maka harus diuraikan arti dari kedua kata tersebut. Teknologi adalah alat yang digunakan manusia untuk membantu atau mempermudah aktivitas kesehariannya. Sedangkan informasi adalah pesan atau kumpulan pesan yang terdiri dari bunyi, tulisan, ataupun simbol yang memiliki makna dan dapat ditafsirkan. Jadi dari kedua kata tersebut, teknologi informasi adalah alat yang digunakan manusia untuk menyampaikan pesan. Terus yang kedua, klasifikasi teknologi informasi. Sistem dikelompokkan menjadi beberapa klasifikasi. Yang pertama berdasarkan fungsinya. Ada Embedded IT, yaitu sistem informasi yang melekat pada produk lain. Lalu Dedicated IT System, yaitu sistem informasi yang dirancang untuk melakukan tugas-tugas khusus, contohnya ATM. Terus General Purpose IT System, yaitu sistem informasi yang dapat untuk melakukan aktivitas yang bersifat umum. Yang kedua, menurut ukuran. Ada superkomputer, mainframe, mini komputer, workstation, mikrokomputer, microcontroller. Kemudian selanjutnya, fungsi teknologi informasi. Fungsi teknologi informasi adalah sebagai berikut. Capture, processing, generation, storage, retrieval, transmission. Selanjutnya, komponen yang membangun teknologi informasi atau TI. Komponen teknologi informasi merupakan sebuah sistem yang terbentuk berdasarkan tujuan mengenai apa yang ingin diketahui dari penggunaannya. Setidaknya terdapat 3 komponen utama teknologi informasi, yaitu perangkat keras atau hardware. Perangkat keras adalah perangkat fisik yang membangun sebuah teknologi informasi. Contohnya adalah monitor, CD-ROM, kabel jaringan komunikasi, flash disk, telepon seluler, dan lain sebagainya. Perangkat keras terdiri dari perangkat input dan output
yang digunakan untuk memasukkan dan mengeluarkan data dan informasi. Lalu ada perangkat lunak atau software. Perangkat lunak berupa program yang dibuat untuk keperluan pengguna teknologi. Perangkat lunak dibagi ke dalam 3 jenis, yaitu perangkat lunak sistem, contohnya operasi Windows, Linux, Unix, dan FreeBSD. Lalu ada perangkat lunak bahasa pemrograman. Perangkat lunak pemrograman merupakan perangkat lunak yang dibuat untuk membuat program aplikasi maupun perangkat lunak sistem. Contohnya Visual Basic, Delphi, TurboC, Fortran, Shobble, Turbo Assembler, dan lain sebagainya. Lalu ada perangkat lunak aplikasi. Contohnya adalah perangkat lunak untuk audio adalah Winamp, Real Player, sedangkan untuk keperluan statistik ada SPSS, Minitab, Lizard, Amos, dan sebagainya. Lalu perangkat otak atau kecerdasan yang dimiliki manusia atau brainware. Brainware merupakan orang yang menjadi pengguna, pemelihara, pembuat sistem teknologi. Selanjutnya, data, informasi, dan pengetahuan. Keberadaan teknologi informasi tidak akan terlepas dari 3 aspek yang membentuknya. Adapun ketiga aspek tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, data. Data adalah fakta mentah yang didapatkan belum terorganisir. Yang kedua, informasi. Informasi adalah data yang telah terorganisir atau telah direduksi, sehingga memberikan arti pada penggunanya. Yang terakhir, pengetahuan. Pengetahuan adalah informasi yang telah diproses sehingga memberikan pembelajaran dan pemahaman untuk dapat diaplikasikan. Selanjutnya, keuntungan teknologi informasi. Teknologi informasi dan komunikasi memberikan banyak keuntungan dalam kehidupan sehari-hari kita, termasuk dalam berbagai bidang, diantaranya adalah 1. Bidang komunikasi dan informasi. Dalam bidang komunikasi dan informasi, teknologi informasi telah memberikan keuntungan untuk mempermudah orang dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi. Dalam hal ini erat kaitannya dengan internet. Dalam bidang bisnis dan ekonomi, dalam bidang bisnis, teknologi informasi dan komunikasi memberikan keuntungan untuk membuka peluang bisnis baru. Dalam hal ini, perubahan yang muncul adalah maraknya bisnis berbasis internet. Bisnis dikembangkan melalui internet sebagai sarana dan media transaksi. Yang ketiga, bidang politik dan demokrasi. Dalam bidang politik dan demokrasi, keuntungan teknologi informasi komunikasi mendorong timbulnya proses demokrasi. Semua bebas menjadi sumber informasi, mengeluarkan pendapat, apalagi dengan adanya sarana internet. Selain itu, perkembangan teknologi informasi komunikasi juga melancarkan proses pemilu seperti pendaftaran partai politik, kampanye, hingga perhitungan pemenang pemilu. Yang keempat, layanan publik. Dalam bidang publik, teknologi informasi komunikasi telah memberikan keuntungan dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan publik, apalagi dengan adanya sistem pemerintahan menggunakan internet atau e-government, sehingga layanan publik dapat dilakukan secara online. Yang kelima, kesehatan. Keuntungan TIK dalam bidang kesehatan adalah meningkatkan layanan informasi kesehatan bagi masyarakat, di antaranya melalui konsultasi, diagnosis, dan pengobatan jarak jauh
di negara-negara berkembang. Selanjutnya, peranan teknologi informasi. Menurut G.R. Terry, ada 5 peranan mendasar teknologi informasi di sebuah perusahaan, yaitu fungsi operasional, fungsi monitoring and control, fungsi planning and decision, fungsi communication, fungsi interorganisasional. Selanjutnya, aplikasi teknologi informasi pada berbagai bidang. Aplikasi dibagi atas beberapa bidang antara lain: 1. Aplikasi perkantoran dan bisnis. Dipergunakan untuk menyelesaikan pekerjaan kantor seperti mengetik, word processing, manajemen dokumen, membuat tabel kerja, membuat database sederhana, ataupun mengolah gambar sederhana. Yang kedua, aplikasi database digunakan dalam pengolahan data baik yang berukuran kecil maupun besar. Bisa digunakan secara standalone atau tunggal maupun dalam sistem berbasis jaringan lokal client server maupun web based atau internet maupun intranet. 3. Aplikasi desain grafis digunakan untuk membuat sketsa 2 dimensi untuk desain ruangan, perabotan, mesin model industri, juga model tubuh manusia. Yang keempat, antivirus dan utility tools digunakan untuk operasi minor atau background yang bekerja di belakang sistem, berguna untuk meningkatkan kinerja sistem operasi atau aplikasi dan juga performa hardware. Yang kelima, development tools merupakan sistem bahasa pemrograman komputer yang dilengkapi dengan kompiler tertentu sebagai media penyusunan program aplikasi. Aplikasi komunikasi yang keenam, aplikasi komunikasi digunakan untuk membangun komunikasi antara satu komputer dengan komputer lain dalam jaringan lokal maupun global. Yang ketujuh, jenis aplikasi lain. Itu ada multimedia player, aplikasi jaringan dan keamanan, aplikasi game PC. Materi kedua adalah tentang teknologi informasi berbasis internet bagi perkantoran, yang berisi manfaat teknologi informasi berbasis internet bagi perkantoran, aplikasi internet untuk perkantoran, tutorial penggunaan Google Calendar. Yang pertama, manfaat teknologi informasi berbasis internet bagi perkantoran. Dalam pelaksanaan pekerjaan kantor saat ini didukung dengan penggunaan internet. Manfaat menggunakan internet adalah tukar-menukar informasi dapat dilakukan dengan mudah. Perkembangan yang berkaitan dengan masalah-masalah substansi organisasi dapat diketahui dengan cepat. Informasi yang diperlukan dapat langsung cepat diambil atau copy atau download. Mengurangi penggunaan kertas, dapat melakukan komunikasi jarak jauh antar sesama anggota. Selanjutnya, aplikasi internet untuk perkantoran. Banyak sekali jenis-jenis aplikasi internet untuk perkantoran, mulai dari yang gratis hingga berbayar. Dan di bawah ini akan dijelaskan beberapa aplikasi internet untuk perkantoran yang sangat bermanfaat untuk kriteria hemat biaya, tenaga, kertas, dan lain-lain. Aplikasi internet untuk perkantoran yang akan dijelaskan adalah sebagai berikut. Yang pertama, Google Drive atau Google Dokumen. Google merupakan nama yang sudah tidak asing bagi siapapun, apalagi pengguna setia internet. Selain dikenal sebagai search engine, Google juga dikenal salah satunya karena layanan yang ada dalam emailnya, yaitu Google Drive atau Google Dokumen.
Google Drive adalah layanan yang disediakan secara otomatis jika kita menggunakan email dari Google, atau kita pun bisa menginstalnya secara online melalui Google Chrome. Yang kedua, Google Calendar. Google Calendar merupakan salah satu aplikasi yang disediakan Google. Fungsinya untuk membuat agenda atau jadwal yang harus dilaksanakan. Yang ketiga, Billing Post. Billing Post merupakan sebuah situs online untuk pembuatan invoice online atau e-billing. Invoice adalah surat tagihan untuk para konsumen yang belum membayar tagihan. Yang keempat, BidSketch. BidSketch adalah sebuah situs yang menyediakan layanan membuat proposal secara online dengan cepat. Selanjutnya, tutorial penggunaan Google Calendar. Di sini saya akan memberikan tutorial penggunaan Google Calendar. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan Google Calendar. Yang pertama, buka web browser. Lalu buka website www.google.com/calendar. Nah, seperti ini. Lalu kita buat contoh penjadwalan. Di sini kita bisa mengubah tampilan kalender dengan mengklik ini hari yang hanya berfokus pada hari itu saja dan jamnya. Kemudian ada minggu, bulan yang menunjukkan hari dan tanggalnya. Itu ada tahun, jadwal itu hari-hari peringatan. Ini per 4 hari. Nah, sekarang kita coba membuat contoh penjadwalan. Misal hari Jumat jam 12 sampai jam 1. Contohnya kita tambahkan ya. Makan siang. Makan siang di mie gacoan. Kita save. Nah, sudah tersave. Itu ya. Kemudian
Kita juga bisa mengedit secara detail keterangan acara tersebut dengan mengklik kita juga bisa mengubahnya, bisa mengedit secara detail keterangannya dengan edit event. Nah, ini misalkan jam 12 sampai jam berapa bisa diganti. Ini bisa diganti ya. Contohnya jam 2 ya. Oke, nih bisa. Nih mau nambahkan lokasinya di mana? Lokasinya di Mi Gacoan. Contohnya ya. Terus ini notifikasinya. Nanti kita diberikan notifikasi melalui email kita. Ini misalnya diingatkan nih melalui email kita. Misalnya 10 menit sebelum acara kita sudah diingatkan. Nih. Ini kita bisa juga menambahkan description. Misalnya jangan lupa membawa uang. Nah. Ini kita bisa juga nambahin tamunya siapa, mau bareng sama siapa aja nih. Kemudian kita save. Nah, gini ya. Jadi begitu teman-teman cara menggunakan Google Calendar. Terima kasih untuk waktunya. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang saya berikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.